Oke, selamat pagi semuanya. Ya, karena aku hari ini syutingnya di pagi hari, makanya aku ucapin selamat pagi. Oke, di video ini aku bakal ngebahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari motor ini. Ya, Suzuki Address Matic Entry Level dari Suzuki. Nah, motor ini kan agak jarang ya. Nah, makanya aku mau ngebahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Terus kalau buat teman-teman lihat Suzuki Addressku ini agak gelap, ya karena ini aku pasangin spotlight full body biar gak lecet ke bodinya langsung. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Address ini. Ya, oke, halo semuanya. Sesuai yang udah aku bilang tadi pas di awal video, di video ini aku bakal ngebahas mengenai kelebihan dan kekurangan Suzuki Address yang aku rasain ya setelah pemakaian kurang lebih 5 tahun lah, karena ini produksi 2015. Oke, kita ke kelebihannya dulu. Kelebihan Suzuki Address ini ada di bagasinya yang luas. Nah, bagasinya itu sekitar 20,6 liter. Selain bagasi luas, dia juga punya tangki bahan bakar yang lumayan luas juga. Kalau nggak salah 5,2 liter apa 5,1 gitu, aku lupa. 5,2 deh seingat aku. Oke. Terus selain itu Suzuki Address juga kelebihannya itu dia punya tarikan yang enteng. Ya, menurut aku sih karena kapasitas olinya itu nggak kayak Matic umumnya. Ini kapasitas oli mesinnya itu cuma 650 mili. Nah, jadi kayaknya itu yang bikin salah satu alasan kenapa tarikan Suzuki Address ini ringan ya. Bener-bener ringan banget menurut aku ini tuh. Wah, macet. Ada apa nih? Wow. Oke, kelebihan selanjutnya yang dipunyai Suzuki Address adalah dia punya apa namanya? Nih, rak penyimpanan di sini yang lumayan luas di sini. Sama dia itu apa ya? Dia itu suspensinya empuk. Ergonomi berkendaranya juga nyaman banget. Kalau buat tinggi 165 170 no problem lah ya. Enak, pokoknya nyaman. Udah, kayak gitu sih kelebihannya. Oke, kelebihan lainnya dari Suzuki Address adalah ini, apa namanya? Harga motor ini jauh lebih murah dibanding kompetitor yang sekelasnya. Ya, itu jadi salah satu kelebihan dari Suzuki Address. Terus abis ini kita buktiin omongan aku yang tadi bilang tarikannya itu bener-bener enteng. Kita buktiin. Kita muter dulu. Kita muter sini aja. Oke, jadi sekarang kita coba tes omongan aku yang tadi apa benar. Oke, kita mulai. Nah, kalau udah di sini dia gampang banget naiknya. Kalau udah 40 ke 50 terus ngisi. Kita coba masuk. Kita buktiin omongan aku yang tadi, bukan akselerasi, tarikannya tuh enteng ya. Nah, kalau udah gini enteng banget tarikan. Nah, terbukti kan? Itu bener-bener gampang banget dapetin kecepatan segitu tuh. Oke, sekarang sambil jalan pulang, kita omongin kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari Suzuki Address ini lampu bawaannya tuh kurang terang menurut aku, karena lampu bawaannya pun masih bohlam ya. Oke, udah dari lampu, ban bawaannya bukan ban tubeless, masih pakai ban dalam. Sebenarnya itu kekurangan yang masih bisa diatasi lah ya. Kalau kekurangan yang bener-bener kerasa tuh di ground clearance-nya itu rendah. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan ada polisi tidur yang agak tinggi,
kita harus hati-hati banget, harus pelan-pelan banget kalau gak mau gasruk. Soalnya aku udah sering juga beberapa kali gasruk kayak gitu. Terus apalagi ya kekurangannya? Kekurangannya mungkin bisa disebut minim fitur sih, relatif lah ya. Kalau misalkan disebut kayak speedometer, kayak lampu itu kan, itu sih teknologi semakin kedepannya kan semakin maju gitu. Sedangkan address ini tahun 2015 dan masih beberapa kompetitor juga masih pakai lampu bohlam gitu. Terus kalau misalkan desain, banyak orang yang kurang suka desain motor Suzuki ya. Ya itu aku akui. Emang kalau misalkan dibandingin sama kompetitor sebelahnya, Suzuki Address ini desainnya dia lebih kalem sih. Lebih ke motor Eropa banget. Soalnya ini motor diekspor ke Eropa ya. Jadi ya gitu, dia desainnya lebih kalem gitu, nggak runcing-runcing, nggak kayak yang pabrikan sebelah. Cuman kembali ke selera masing-masing, itu nggak bisa disebutin kelebihan maupun kekurangan, karena itu kembali ke selera masing-masing. Paling kayak gitu aja sih. Setelah beberapa tahun bareng Suzuki Address ini benar-benar nyaman. Terus tarikannya enteng, shocknya empuk ya, suspensinya empuk maksudnya. Apalagi ya, udah sih itu aja. Kalau buat Matic sekelasnya, menurut aku sih ini Matic ternyaman, bisa disebut ternyaman. Oke, mungkin kalau kekurangannya itu kayak misalkan lampu, kita bisa upgrade ke lampu LED, tapi arusnya harus diubah ya. Terus ban, kalau misalkan pengen pakai ban tubeless ya tinggal diganti ban tubeless aja kalau ban bawaannya udah kurang bagus. Terus masalah ground clearance bisa diakalin, bisa dengan cara naikin ukuran ban sama ganti shock belakang yang ukurannya lebih tinggi. Kayak gitu sih. Nah, itu kesimpulan dari aku, pendapat pribadi aku sendiri. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat pribadi, boleh komen juga ya. Ya oke, cukup sekian pembahasan dari kekurangan dan kelebihan Suzuki Address ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.